Halo semua, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai turunan. Nah, turunan yang akan kita bahas di sini adalah turunan untuk fungsi perkalian, turunan untuk fungsi pembagian, serta turunan untuk fungsi komposisi. Oke, sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, baik. Yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu turunan fungsi perkalian. Nah, tapi kalian harus ingat dulu rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Oke, ini diingatkan lagi. Misalkan ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikalikan dengan n, kemudian pangkatnya berkurang 1. Gitu ya. Nah, ini adalah rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian baru kita masuk ke turunan fungsi perkalian. Jadi contoh gini, misalkan ada fungsi u dikalikan dengan v, di mana u-nya ini adalah fungsi dalam bentuk x, v-nya ini juga fungsi dalam bentuk x. Maka turunannya atau y aksennya itu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Maksudnya apa? Jadi ini u aksen dikali v ditambah u dikali dengan v aksen. Oke, kita langsung contoh saja. Contoh yang pertama, misalkan ada fungsi y sama dengan 6x dikurangi 3 dikalikan dengan 5x ditambah dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah turunannya atau y aksennya berapa. Oke, kita jawab menggunakan rumus yang ini ya. Nah, ini kita gunakan rumus yang ini nanti. Nah, oke. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu yang u yang mana, yang v yang mana. Jadi u ini adalah yang ini, u ini adalah v. Sebenarnya bebas sih kita mau menentukannya seperti apa, tapi yang biasanya yang u itu yang duluan gitu ya. Nah, kita tulis nih, u-nya itu kan tadi apa? 6x dikurang 3, sedangkan v yaitu 5x ditambah 2 gitu ya. Nah, kemudian rumusnya itu kan tadi apa? Jika u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Jadi ini kita turunkan dulu semuanya, u aksen atau fungsi u-nya ini kita turunkan. Jadi hasilnya berapa? 6 ya. Karena 6x ini kan 6x pangkat 1. 1 dikali 6, 6. Kemudian x-nya pangkatnya jadi 0 karena 1 dikurang 1. Tahu gampangnya kalau yang hanya ada x-nya langsung dibuang gitu ya. Kemudian yang nggak ada x-nya itu hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk yang v aksen. Berarti v aksen ini apa? V aksen adalah 5. Oke, jelas ya. Oke, jadi u-nya 6x min 3, kemudian u aksennya 6, v-nya 5x plus 2, v aksennya 5. Baru kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu kan tadi u aksen sama dengan y aksen sama dengan u aksen dikali dengan v ditambah u dikali v aksen. U aksennya itu adalah 6 dikalikan dengan v, v-nya itu adalah 5x ditambah 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan u-nya itu adalah 6x kurang 3 dikali dengan v aksen, v aksennya adalah 5. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti ini tinggal kita kali pelangi aja ya. 6 kali 5x yaitu 30 ya. 30x 6 kali 2 yaitu 12. Kemudian ini juga 6x dikali 5 yaitu 30x. Kemudian 5 dikali min 3 yaitu min 15. Jadi hasilnya yang x sama yang x, 30x ditambah 30x yaitu 60x.
kemudian 12 dikurangi 15 yaitu min 3. Oke, jadi Y aksennya sama dengan ini. Oke, jelas ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian kita contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua misalkan gini. Y sama dengan X kuadrat tambah 3X ditambah dengan 1 dikalikan dengan X kuadrat tambah 2X ditambah dengan 1. Kemudian yang ditanya masih sama, yaitu Y aksennya berapa. Oke, berarti kita ini dulu ya. Kita tulis dulu yang U yang mana. Ini adalah U. Ini adalah V. Oke, kemudian kita cari U aksennya nanti. Kan U-nya tadi adalah X kuadrat tambah 3X tambah 1. Maka U aksennya berapa? U aksennya adalah, ini kan 1 ya, 1 dikali 2 yaitu 2. Kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Gak usah kita tulis. Kemudian kalau 3X tinggal kita hilangkan X-nya jadi plus 3. Oke, kemudian V. V-nya itu kan X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ya. Maka V aksennya adalah, ini 1 kali 2 yaitu 2, X pangkat 1 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, jadi Y aksennya itu kan tadi apa? U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. U aksennya adalah 2X tambah 3 dikalikan dengan V. V-nya yaitu adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kemudian ditambah U. U-nya itu tadi apa? U-nya adalah X kuadrat tambah 3X tambah 1 dikalikan dengan V aksen. V aksennya yaitu 2X ditambah 2. Oke, jadi hasilnya sampai sini aja, nggak usah kita jabarkan. Jelas ya? Kalau misalkan memungkinkan untuk kita jabarkan, maka kita jabarkan. Tapi kalau ini kepanjangan, terlalu panjang, jadi nggak usah kita jabarkan. Nah, jadi itu adalah turunan fungsi perkalian. Contohnya ada yang ini. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu turunan fungsi pecahan. Atau pembagian gitu ya. Pecahan itu kan sama aja seperti pembagian. Nah, jadi kalau misalkan ada Y sama dengan U per V, maka Y aksennya itu apa? U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, jadi ini kalau misalkan turunannya itu kalau misalkan fungsinya itu adalah fungsi pecahan. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk turunan fungsi pecahan. Nah, contoh ya. Contoh misalkan gini. Ada fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 7 kemudian dibagi dengan X kuadrat dikurang 3. Yang ditanyakan yaitu Y aksennya berapa. Nah, kita jawab ya. Tapi sama kayak tadi, kita tentukan dulu yang U yang mana, yang V yang mana. Jadi U itu yang ada di atas, ini nih. Ini adalah U. Dan yang ini adalah V. Oke. Berarti U-nya itu adalah X kuadrat plus 7. Maka U aksennya adalah 2X ya. Karena 2 kali 1, kemudian X-nya pangkat 1. Kemudian V-nya itu kan tadi X kuadrat dikurang 3 ya. Maka V aksennya yaitu sama, yaitu 2X. Nah, baru kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah Y aksen. Sebentar. Rumusnya tadi adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V
V kuadrat. Oke, berarti Y aksen ya. U aksennya adalah 2X. Berarti 2X dikalikan dengan V. V-nya itu tadi berapa? X kuadrat min 3. Kemudian dikurang U. U-nya itu adalah X kuadrat plus 7 gitu ya. Dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 2X dibagi dengan V kuadrat. Berarti X kuadrat dikurangi 3 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah Y aksen sama dengan ini, kita jabarkan ya. Karena masih mudah. 2X kali X kuadrat yaitu 2X pangkat 3. Kemudian 2X kali min 3 yaitu min 6X. Dikurang, ini juga kita kali pelangi, X kuadrat kali 2X yaitu 2X pangkat 3. 2X kali 7 yaitu 14X. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya yaitu X kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Jadi yang bawah nggak usah kita jabarkan. Oke, tapi tergantung nanti kalau misalkan di pilihan ganda itu dijabarkan ya jabarkan gitu ya. Nah, kemudian yang atasnya kita sederhanakan nih. 2X pangkat 3 min 6X. Nah, minnya kita kalikan ke dalam dulu ya. Jadi kita buka kurung ya. Dikurang 2X pangkat 3 dikurang 14X. Dibagi dengan X kuadrat min 3 dipangkatkan dengan 2. Oke, jadi Y aksennya sama dengan berapa nih? 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3 habis ya. Jadi tinggal min 6X min 14X, yaitu min 20X dibagi dengan X kuadrat min 3 pangkat 2. Jadi Y aksennya adalah ini. Oke, jelas ya. Ini adalah contoh yang pertama untuk turunan fungsi pecahan. Coba kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, misalkan ada fungsi fx sama dengan 4x dibagi dengan x min 5. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah f aksen x-nya berapa. Oke, kita cari dulu yang mana yang U, yang mana yang V. Oke, U-nya yang atas ya. Jadi U-nya itu sama dengan 4x. Kemudian V-nya itu adalah yang x dikurang 5 gitu ya. Jadi U aksennya itu adalah 4, V aksennya itu adalah 1. Kenapa? Karena tinggal kita hilangkan aja x-nya. Ini kita hilangkan x-nya, di depannya ada angka 1. Jadi F aksennya adalah 1. Jelas ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Rumusnya itu kan tadi adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, U aksennya adalah 4 dikalikan dengan V. V-nya itu adalah X min 5 dikurang dengan U. U-nya itu adalah 4X dikali dengan V aksen. V aksennya itu adalah 1. Kemudian dibagi dengan V kuadrat, yaitu X min 5 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan ya. Jadi 4 kali X yaitu 4X, 4 kali min 5 yaitu min 20, kemudian min kali 4X yaitu min 4X. Satunya nggak usah kita lihat karena dikali 1. 4X dikali 1 yaitu 4X. Jadi 4X dikali min jadi min 4X. Dibagi dengan X min 5 dikuadratkan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan di pilihannya itu nggak dijabarkan, ya udah nggak usah dijabarkan. Tapi kalau dijabarkan ya sebisa mungkin kalian jabarkan. Oke. Kemudian 4X dikurangi 4X ini habis ya. Jadi atasnya sisa tinggal min 20 dibagi dengan X min 5 dikuadratkan. Oke, jadi jawabannya seperti ini saja. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang terakhir pada video kali ini adalah turunan untuk fungsi komposisi.
komposisi. Oke. Nah, jadi maksudnya gimana? Bentuknya kayak gini, misalkan Y sama dengan FU, di mana U-nya itu adalah GX. Maka turunannya Y aksennya yaitu sama dengan F aksen U dikalikan dengan G aksen X. Oke, jadi ini rumusnya untuk turunan fungsi komposisi. Oke, nah kita ke contoh aja langsung ya. Contoh misalkan gini, yang pertama ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4 dipangkatkan dengan 3. Yang ditanyakan adalah f aksen x-nya berapa. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi rumus ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah kita dalam menurunkan sebuah fungsi ya. Sebenarnya kan bisa aja nih 3x kuadrat ditambah 4 kita pangkatin 3 dulu. Nanti hasilnya berapa? Tapi kan banyak ya. Nah, kemudian setelah itu baru diturunkan. Bisa aja seperti itu. Cuma itu repot karena kita harus memangkatkan 3 dulu. Kalau misalkan pangkatnya 5, berarti harus kita pangkatkan 5 dan itu sangat-sangat rumit. Nah, jadi rumus ini digunakan untuk mempermudah kita. Oke, jadi langkah pertamanya kita tentukan GX-nya itu yang mana atau U-nya. Jadi U-nya itu yang di dalam kurung. Oke, jadi U-nya itu atau GX, tadi kan U-nya sama dengan GX ya. U-nya atau GX nih. GX-nya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Oke, kemudian U aksennya atau G aksen X-nya itu berapa? 3 kali 2, 6 ya. 6, kemudian X-nya pangkat 1. Udah ya. Kemudian 4 kalau diturunkan 0, jadi nggak usah kita tulis. Oke, G aksen X-nya adalah 6x. Kemudian yang perlu kita cari adalah F aksen U. Oke, tadi kan kita punya FU sama dengan U pangkat 3. Bener ya? U pangkat 3 karena yang 3x kuadrat plus 4 ini kan tadi U atau GX ya. Jadi U pangkat 3 di sini. Nah, kemudian kita turunkan F aksen U. Berarti gimana jadinya? Jadinya adalah 1, ini kan sebenarnya ada nggak 1 ya, 1 dikali 3 yaitu 3 U pangkat 2 karena pangkatnya berkurang 1. Oke, jelas? Oke, kemudian baru kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu kan tadi adalah Y aksen, sebentar. Rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan F aksen U dikali dengan G aksen X. F aksen U nya yaitu adalah 3 U pangkat 2. G aksen X nya itu adalah 6X. Oke, 6X dikali 3 nih, jadi dapat 18X. U-nya itu tadi apa? U-nya adalah 3x kuadrat plus 4. Jadi U-nya kita ganti lagi menjadi 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi ini adalah hasil dari turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan dengan 3. Jadi tadi 3-nya kita kalikan 6x dapat 18x. Kemudian U-nya itu kan tadi, nah ini ya, U-nya itu kan 3x kuadrat plus 4, berarti U-nya diganti 3x kuadrat plus 4. Karena pangkat 2, di sini pangkat 2. Oke, jelas ya? Tapi lebih gampangnya gini.
kita ke slide berikutnya deh. Contoh yang kedua, misalkan ada fungsi gini, akar dari x kuadrat plus 3, turunannya berapa, f aksen x nya berapa. Nah, caranya adalah yang pertama, fx-nya kita sederhanakan dulu. Jadi ini x kuadrat plus 3 pangkat setengah, karena akar ya. Akar kalau dijadikan pecahan itu 1/2 ya. Karena di sininya 2, kemudian di sininya pangkat 1. Oke, kemudian setelah itu baru kita turunkan. Cara menurunkannya gimana? Yang pertama kita turunkan yang di dalam dulu. Yang di dalam kurung. Jadi yang kita turunkan yang di dalam kurung ini. Ini kalau kita turunkan x kuadrat ditambah 3, kalau kita turunkan itu adalah 2x. Karena yang kita lihat yang ada x-nya aja ya. Kalau yang nggak ada x-nya mah nggak usah kita lihat. Jadi ini x kuadrat kalau diturunkan itu adalah 2x. Kemudian dikalikan dengan, nah setengahnya kita kedepankan. Setengah gitu ya. Karena di sini nggak ada angka. Kalau nggak ada angka ini kan sama aja 1 ya. Jadi 1 dikali setengah yaitu setengah. Kemudian ini yang di dalam kurung kita tulis lagi nih. Seperti itu. Oke, jelas. Kemudian pangkatnya tinggal kita kurang 1. Oke, jadi stepnya adalah kita turunkan yang di dalam kurung dulu, yaitu 2x. Kemudian kita turunkan yang ini semuanya. Nah, karena di sini nggak ada angka. Kalau nggak ada angka sebenarnya ada angka 1. Jadi 1 dikali setengah yaitu setengah. Kemudian kita tulis lagi yang di dalam kurung, pangkatnya berkurang 1. Oke. Kemudian 2 ini bisa kita coret nih. Nah, tinggal x dikali 1 yaitu x. Oke. Kemudian dikali dengan x kuadrat ditambah 3, pangkatnya jadi berapa nih? Setengah dikurangi 1 ya. Jadi min setengah. Nah, ini kita jadikan pangkatnya biar positif dulu. Biar positif itu jadi 1/4 ya nanti ya. 1/x kuadrat tambah 3 pangkat setengah gitu. Nah, setengah itu apa? Setengah itu adalah akar. Jadi akar dari x kuadrat plus 3. Jelas ya? Nah, ini belum selesai ya. Jadi x dikali 1 yaitu x dibagi dengan akar x kuadrat ditambah dengan 3. Oke, nah ini kita rasionalkan. Dikalikan dengan akar x kuadrat tambah 3 per akar dari x kuadrat tambah 3. Oke, tinggal kita tulis saja x dikali dengan x kuadrat ditambah 3 dibagi dengan, nah akar x kuadrat tambah 3 dikali akar x kuadrat tambah 3, akarnya tinggal kita hilangkan jadi x kuadrat tambah 3. Selesai. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua untuk turunan fungsi komposisi. Nah, perlu contoh lagi nggak? Oke, satu contoh lagi deh. Contoh yang ketiga misalkan gini, ada fungsi fx itu sama dengan berapa ya? 3 per x pangkat 4 ditambah dengan 2. Yang ditanyakan adalah turunannya. Nah, caranya gimana? Oke, jadi fungsinya kita sederhanakan dulu. Fx sama dengan, ini kan sama aja 3 dikali 1 per x pangkat 4 ditambah 2 gitu ya. Kemudian x nya berarti sama dengan 3 dikalikan dengan, nah yang x pangkat 4 tambah 2 ini kita naikkan ke atas. Jadi dikalikan dengan x pangkat 4 ditambah 2. Nah, kalau naik ke atas pangkatnya jadi min 1. Oke, karena di sini pangkatnya 1,
jadi tulisnya pangkat min 1. Kalau pangkatnya 3 berarti min 3 dan seterusnya. Jelas ya? Oke, ini kita pindah ke slide berikutnya deh. Fungsi yang sudah sederhana ya tadi ya. Kita pindah. Fx-nya itu katanya adalah 3 dikalikan dengan x kuadrat plus 1 pangkat min 1. X kuadrat. Salah ya. X pangkat 4 plus 2. Coba kita lihat. Ya, benar ya. X pangkat 4 plus 2. Oke, jadi turunannya gimana? Turunannya kita turunkan yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung kita turunkan. Hasilnya berapa? 4x pangkat 3. Oke, karena pangkatnya berkurang 1. Gitu ya. Kemudian dikalikan dengan, nah ini kan ada angka depan nih ya. Berarti tinggal 3 dikalikan dengan min 1. Jadi kita turunkan semuanya. 3 dikalikan dengan min 1. Ini kita tulis lagi yang di dalam kurung. X pangkat 4 ditambah 2. Pangkatnya berkurang 1. Jadi min 1 dikurang lagi dengan 1. Oke, jelas? Oke, lanjut. Ini 4x pangkat 3 dikalikan dengan 3 kali min 1, yaitu adalah min 3. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 4 ditambah 2 pangkat min 2. Karena min 1 min 1, jadi min 2. Oke, kemudian ini 4x pangkat 3 dikalikan dengan min 3, yaitu min 12x pangkat 3. Nah, ini kita jadikan pangkatnya biar positif lagi. Biar positif lagi berarti dia jadinya seper nanti. Seper x pangkat 4 tambah 2 dipangkatkan dengan 2. Jadi hasilnya adalah min 12 x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 2 dipangkatkan dengan 2. Oke, ini adalah contoh-contoh dari turunan fungsi komposisi. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.